Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya Hercules Rosario Marshall mendatangi rumah Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Hercules mencium tangan Sutioso dan meminta maaf atas ucapan sebelumnya yang memancing sorotan Purnawirawan TNI. Ponakan saya di sini berarti kami sangat senang, sangat luar biasa. Kami ini bagian dari anak Bapak. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai kunjungan silaturahmi Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya Hercules Rosario Marshall ke kediaman Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso di kawasan Cibubur, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Hercules meminta maaf secara tulus atas ucapan spontannya yang sempat menyinggung Sutioso. Sutioso memuji sikap Hercules yang meminta maaf langsung. Gila, secara sebenarnya saya adik saya sendiri, kalian Anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah, manusia biasa. Aku nggak saya masukkan apa hati. sama anaknya? Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Hercules juga menyerahkan kain Timor sebagai simbol permintaan maaf secara adat Timor Leste dan diterima baik oleh Sutioso. Jadi Bapak ini tanda minta maaf ada Timor. Kalau kesalahan itu ya biasanya kesalahannya ya ada kesalahan Timor, makanya saya bawain kenang-kenangan. Mudah-mudahan Bapak kami anggap Bapak ini adalah Bapak kami sendiri. Kami bicara di Indonesia ini juga karena dididik oleh bapak-bapak dari Beras Merah. Kami diajari kesetiaan, ajari kejujuran, loyalitas, setia. Jadi ya kami ini anak bapak. Ya kemarin atas ucapan itu yang spontanitas yang begitu bahasanya obrol bapak tua, tapi lari ke sini dengan itu memang habis pulang tuh saya dimarahin di rumah. Tapi setelah momen minta maaf, Hercules langsung mencium tangan Sutioso. Jangan lupakan kejadian kemarin, anggap tidak terjadi apa-apa. Kita kembali hubungan seperti ayah dan bapak. Dalam kesempatan itu, Sutioso dan Hercules saling bercerita soal perjuangan heroik Kopassus dan TBO ketika membela Timor Leste sebagai bagian dari NKRI. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. luar biasa, kami ini bagian dari anak Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, kamu anak apa namanya? Ketua Umum GRIP Jaya Hercules akhirnya meminta maaf kepada Sutioso atas pernyataannya yang sempat memancing emosi Purnawirawan TNI. Apa yang membuat Hercules melunak hingga cium tangan ke Sutioso? Kita akan bergabung dengan Nadila Saleh yang saat ini sudah bersama mantan Kepala BIN Legend TNI Purnawirawan Sutioso. Nadila, silakan. Oke pemirsa, di sore hari ini saya sudah duduk bersama dengan narasumber istimewa Kabar Petang di sore hari ini, Bang Yos, yang merupakan legend TNI Purnawirawan Sutioso. Selamat sore Bang Yos. Bang Yos, apa kabar nih Bang Yos di sore hari ini? Alhamdulillah sehat saya. Oke. Bang Yos, Terima kasih tidak kamu kesini ya, ini pertama kali ya? Pertama kali Bang Yos. Bang Yos, kami ingin sedikit bercerita, berbincang terkait dengan pertemuan Bang Yos dengan Hercules di tanggal 28 Mei kemarin. Ini kami ingin tahu Bang Yos, karena publik ini mengenal Hercules sebagai sosok yang begitu keras, sosok yang lantang, tetapi perspektif dari publik tiba-tiba berubah setelah Hercules menyalami Bang Yos di hari Rabu kemarin. Ini kenapa nih tiba-tiba Hercules langsung bisa seperti itu Bang Yos? Ya itulah manusia ya, manusia itu kan apa namanya ya, pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, itu pasti pernah dilakukan itu. Nah, kan kemarin itulah contohnya ya. Jadi dia dengan tulus, ikhlas gitu ya, penuh kesadaran dia datangi rumah saya ya dengan ditemenin 6 anak-anak tim-tim juga yang memilih bergabung dengan kita ke Indonesia ya, nggak ikut Merdeka di sana gitu kan. Dan dengan penuh kesadaran dia mengucapkan kata-kata yang sangat mengharukan di depan saya ya. Itulah ya bagi saya ya, sesama anak bangsa. Lalu kita sesama Muslim ya dengan dia ya. Ya tentu saya terima dengan baik ya. Apalagi Dila ya, kalau kita mau cerita
hubungan emosional saya dengan anak tim-tim ya, termasuk Hercules, Guterres ya. Ada terus saya ingat namanya Roy Lopez itu kan. Jadi kita bersama-sama itu amat panjang gitu di tim-tim itu kan ya. Kita kan dari pasukan khusus ya, Kopassus itu ya, itu selalu tidak pernah bertahan, nempel di satu tempat itu nggak pernah ya. Kita selalu dikasih sasaran baru nyerang sana gitu. Nyerang sana, artinya dari TNI kan pindah sana. Mereka terus kita bawa terus gitu kan. Nah, itu jumlahnya ribuan ya, yang saya bawa sendiri mungkin ratusan, maksudnya seluruh TBO itu kan. Nah, tetapi kalau di pasukan kita, di Kopassus khususnya di grup Sandi Yuda itu, para TBO itu kita sebut partisan. Ya, kita sebut partisan ya, karena mereka tidak semata-mata membantu membawa logistik kita. Ya memang ada yang saya suruh bagian masak ini, bagian membawa logistik, munisi dan makanan ini, tetapi ada yang langsung bertempur. Gitu, tak latih, tak persenjatai AK dengan yang saya pakai sama gitu. Dan mereka memang wah pemberani, contohnya Roy Lopez yang saya ceritakan tadi, dan ada momen yang sangat bersejarah yang nggak pernah saya lupakan itu gitu. Bang Yos, tapi kita juga ingin tahu sosok dari Hercules di mata Bang Yos ini seperti apa dengan sepak terjangnya Bang Yos? Ya dia kan anak yang lahir ya di era penjajahannya. Kita kan sudah membayangkan nenek moyang kita dulu, ya ratusan tahun. Mereka sama, ya mereka sama ratusan tahun dijajah itu kayak apa sih rasanya? Kan gitu kan, nenek ibu dia menderita kayak gitu. Waktu saya masuk tim-tim pertama, kesan saya itu miskin sekali. Rumahnya gubuk, mereka hanya pakai sarung gitu kan ya. Itu penderitaan kan seperti itu kan. Terus kita berjuang bersama-sama dengan mereka untuk membebaskan tim-tim bergabung dengan kita. Itu kan ada pressure yang kuat juga kan gitu dalam pertempuran-pertempuran bersama itu kan. Itu memang karakter ya. Namun memang kalau dia itu memang tipe yang temperamental gitu, temperamental, mudah gosok gitu. Nah, misalnya ya dalam keadaan yang dia kondisi emosional lalu dipancing sama media, kan biasa media kan perlu jawaban yang menohok gitu kan, gitu kan. Kita bisa sambil jalan-jalan. Iya, boleh, gitu kan ya, sambil yang menohok gitu kan, langsung emosinya datang kan, ternyata dengan mengeluarkan kata-kata yang nggak senonoh lah. Nah, saat hatinya itu tenang, ya lalu dia bisa bisa ngomong dengan baik, sadar, lalu dia datangin saya itu minta maaf itu, walaupun sudah pernah minta maaf lewat media sosial lah gitu kan, kan pernah. Saya sudah anggap sudah selesai lah gitu kan, tetapi mungkin dia karena dia anak Timor, tahu ada Timor itu kalau minta maaf orang tua yang lebih tua itu gimana, itu dengan simbol ngasih kain gitu kan, sampai mencium tangan. Nah itu dilakukan kemarin dengan kesadaran ya. Bang Yos, tapi di dalam media yang berkembang ini, informasi dari media yang berkembang ini, Bang Yos sempat menyebutkan bahwa sudah menganggap Hercules ini seperti anak sendiri. Kata-kata ini kalau dilontarkan dari sesosok Bang Yos ini kan hal yang sangat spesial ya. Artinya Hercules itu mewakili nama anak tim-tim lah. Dalam konteks saya ngomong itu. Tidak dia saja, ada Guterres, ada Roy Lopez, adiknya Roy Lopez aku lupa gitu ya. Banyak nama lah yang termasuk yang Indo-Indo itu banyak sekali yang ikut saya dulu kan. Dan itu bergerak terus ya. Kalau saya saya dari desa yang paling selatan ya, saya bergerilya masuk tim-tim itu ya. Itu Kota Bot namanya ya. Terus suatu saat saya disuruh pindah, ini paling selatan nih, pindah paling utara, namanya Motain gitu ya. Pada saat Lopez Dakrus UDT itu terdesak dari Batu Gede dia ke Motain, jadi nggak ada lagi. Jadi sebenarnya sudah dikuasai Fretennya semua gitu. Karena itu saya suruh pindah ke utara di Motain itu bergabung dengan Lopez Dakrus. Jadi pasukannya saya ambil alih. Dan itulah saya nyerang Balibo. Kota Batu Gede yang pertama kali kita rebut itu Batu Gede gitu. Ini gambarnya ada semua nih. Ini perebutan Batu Gede. Ya. Dan ada momen yang paling bersejarah itu ini. Dila. Ini kan. Ya. Inilah momen yang paling bersejarah ya. Di mana ini Roy Lopez
Ya itu kan tak tulis partisan Umi gitu kan. Ini yang tak suruh menurunkan bendera Portugis di benteng Portugis di Batu Gede diganti merah putih gitu. Jadi ini adalah bendera merah putih pertama berkibar di tim-tim itu bendera ini. Nah terus saya bergerak kemana-mana kan saya bawa bendera itu kan karena ini ada sejarahnya kan. Ujung-ujungnya hilang, udah ngerti lagi mana gitu. Dan ini kamu lihat ini kan, ini ya waktu di tembok Batu lah ini nih rame-rame ini kan benteng Portugis nih. Ini kan partisan semua isinya ini. Ya kan saya tentu saja nggak hafal, ini kan kayak Indo-Indo sebanyak kali kan. Ini anak buah saya semua ini. Ini saya ini kayak gini panas sekali kan. Ya. Ini pas hari raya Idul Fitri ingat saya. Nah jadi supaya kalian paham sebelum operasi Seroja itu ada praoperasi namanya operasi flamboyan anunya itu kodenya kan pimpinannya langsung dikendalikan Pak Beni Murdani sebagai ketua G1 Hankam itu as Intel Hankam lah kalau sekarang ya. Terus satgasnya yang di lapangan itu Satgas Flamboyan dipimpin Kolonel Dading Balduati ya. Terus asisten operasi namanya Mayor Yusman. Nah ini timnya 3, tim Susi, tim UT, tim Umi gitu. Ini komandannya mayor semua dari angkatan 65, wakilnya semua 68. Nah di antaranya tim Umi ini komandannya Mayor Sofyan Effendi, wakilnya Sutioso gitu, aku sebagai wakil di situ. Gitu. Bang Yos, tapi banyak publik ya yang belum tahu juga kalau ternyata Bang Yos ini sempat bertugas di Timur Timur. Tentunya bertugas di sana perlu ada pembangunan relasi dengan masyarakat lokal di sana. Ini bagaimana sejauh mana Bang Yos mengenal masyarakat lokal di Timur Timur mulai dari budaya kemudian sosial di sana? Tidak ya, supaya kamu ketahui ya di Kopassus itu ada 2 pasukan, model pasukannya, 3 lah ya. Satu namanya para komando. Dari para komando itu kayak infanteri yang lain lah. Cuman bedanya dia lebih kecil, lebih mempunyai kemampuan yang tinggi gitu. Dan dia selalu ya hit and run aja gitu kan ya. Nah yang kedua adalah pasukan namanya Sandi Yuda. Pasukan Sandi Yuda itu yang melakukan tugas-tugas intelijen. Dan waktu operasi ini operasi Sandi Yuda. Dan itu dokternya begitu. Jadi kita orang sedikit yang berangkat tidak ada tamtama, isinya hanya bintara sama perwira. Lah di sana berkembang dan putar daerah di mana-mana begitu. Di Aceh aku juga begitu, di tim-tim begitu, di Papua juga sama, selalu penduduk setempat kita gunakan. Itu yang menuntun kita kemana-mana kan mereka. Maka kita selalu sukses di situ gitu kan. Nah tentu saja mau nggak mau kan aku perlu dengan mereka. Bahkan sebelum masuk aku membuat base camp di dekat Atambua sana di hutan tapi ya untuk latihan para partisan ini kan. Kita boleh sambil jalan-jalan. Ya oke. Ya. Ini tim-tim ya waktu terus ini kan lalu pindah ke Aceh, ini operasi di Aceh sudah beda lagi. Pangkat saya sudah mayor ini kan. Kalau ke sana kita. Tapi Bang Yos kita juga ingin tahu pertama kali Bang Yos menginjakan kaki di Timur Timur itu gimana rasanya Bang Yos? Jadi waktu itu ya yang disusupkan itu saya sendiri, pangkat saya kapten. Saya jam 9 malam dari Magelang karena grup 2 di Magelang saya ya. Polri ini juga di sana, kita manten baru ini ceritanya kan. Saya dipanggil ke Jakarta gitu. Ya pertama aku mikir masalah apa aku dipanggil, ternyata langsung dipanggil Pak Beni untuk melakukan tugas operasi penyelidikan di tim-tim gitu. Jadi saya sendiri waktu itu nyusup ke tim-tim juga. Bang Yos, tapi kita juga ingin tahu tugas dari Hercules saat Bang Yos bertugas di sana ini apa sih, Bang Yos? Nah gini ya, saya akan cerita tadi kan Parsian itu kan banyak, ya. Jadi tidak hanya Hercules saja, dan Hercules bukan ikut matuk tim saya, bukan. Tim yang lain yang berikutnya saya nggak tahu. Mungkin juga sama Mayor Prabowo ya, waktu itu presiden kita pangkatnya Mayor kan. Mungkin juga dengan dia, aku nggak tahu lah ya. Tetapi kan hubungan emosional itu kan aku nggak bisa membedakan lagi lah. Anak bekas di sana aku sudah kumpul lama begitu ya. Sangat semuanya anak saya sendiri. Termasuk tadi ya ada salah, udah biasa lah. Apalagi udah minta maaf, apalagi selesai lah. Gitu kan, gitu. Jadi memang amat dalam itu. Kenangan hubungan emosional antara kita dan dia. Ya bayangin aja kan, makan bareng, tidur bareng. Kalau kita diserang rame-rame kita juga tembak-menembak bareng kayak begitu bagaimana kan, nggak kan gitu kan. Dan banyak yang mati, gugur apakah TNI, apakah juga partisan kan, ada juga yang mati kan mereka kan, yang ikut bertempur langsung kayak dengan saya ya seperti ini. Nah supaya Anda tahu semua, kok bisa Bang Yos mengumpulkan foto-foto perang kayak gini. Ya, ini dari ini
Pak Sumaryo ini wartawan perang, dia sudah almarhum waktu bikin museum ini. Lalu saya pinjam album sama anunya, sama anaknya gitu. Ini saya reproduksi. Kan karena kamu mesti pangling kan, aku masa kayak gini nih aku ini kan. Ini kalau ini pas pakaian dinas ini kapten banget ya kan. Ini gitu rambutnya gondrong ini. Bang Yos, untuk pengalaman di Timur Timur ini sendiri, apakah ada pengalaman ataupun kisah-kisah yang memang sampai saat ini Bang Yos tidak pernah bisa lupakan gitu Bang Yos? Ya pastilah gitu, pasti banget ya. Karena ya ini kan operasi sudah 50 tahun ya, jadi saya boleh cerita lah gitu. Anak tim-tim yang ikut saya juga tahu semua ini kan gitu kan. Jadi waktu satu saat kita masuk secara fisik gitu ya, kita kan masuk ke negara orang lain. Waktu itu kan itu negara Portugis, bagian Portugis, masanya kan itu kan. Jadi oleh karena itu kita juga lalu meninggalkan atribut militer saya semua. Kita adalah sukarelawan. Sukarelawan jadi bergabung juga kan banyak sukarelawan yang pro Indonesia ya, terutama dari APODT ya. Terus saya ceritakan akhirnya UDT gabung kita, Kota Trabalista gabung kita. Jadi satu pihak lain ada Fretilin yang udah di dalam gitu kan. Nah kita memang ingin merebut lagi itu sukarelawan kan. Dengan sukarelawan kan bahwa kan banyak anak tim juga. Jadi kita ingin merebut itu kan. Nah tetapi yang saya ceritakan tadi saya kan didislokasikannya itu kan yang paling selatan kan. Kota Bot itu. Jadi masuknya kota yang paling dekat itu adalah Suai. Yang dekat jaraknya pada 60 kilo dari batas. Kalau tim lain yang saya sebut tadi, tim Tuti sama tim Susi, itu kan di pinggir Maliana, Balipo itu berapa kilo balik lagi ke Indonesia. Nah saya setelah menyerang Suwe itu ya, asrama militer yang saya serang sama asrama polisi namanya Sekundaldina sama asrama Tropas itu ya. Itu kan tengah dini hari ya, jam 1 pagi lah. Saya serbu habis-habisan. Kita kan biasa habis hit and run kita kan kembali ke Indonesia. Nah saat itu ternyata setelah saya cek di titik kumpul lagi ya, titik kumpul harus kembali ke situ, saya cek kan gitu kan, laporannya 2 hilang ya, terpisah dengan kita, lalu 4 luka gitu kan itu ya. Nah yang hilang ini cerita singkat Nadila ya, yang tingkat singkatnya padahal anak itu udah ditaruh sama dan timnya kan, kamu di sini karena media yang sulit kan, nyari teman. Waktu di situ dia sudah pindah, akhirnya anak ini ketangkep dan digantung, anak ini digantung hidup-hidup ya. Terus yang satu ini sendirian, dia lepas dari tim tetapi bisa pulang ke Indonesia sendiri itu kan. Nah yang 4 bagaimana? 4 kan padahal perintahnya kan kalau memang memberatkan gerakanmu untuk menyelamatkan pasukan lebih besar ya kamu selesaikan saja. Maksudnya diapain? Diselesaikan saja itu maksudnya diapain? Iya, gitu. Nyatanya aku nggak tega kan. Tapi aku berusaha keras. Aku terpaksa lakukan kalau aku nggak bisa. Aku minta di evakuasi dengan helikopter. Bayangkan tuh helikopternya yang ada di atas itu helikopter sipil. Kita sewa dari Pertamina, pilotnya juga sipil. Bagaimana dia berani akhirnya jemput aku dengan kepungan musuh kayak begitu? Itu kan cerita mana bisa saya lupakan. Dan akhirnya 4 orang ini berhasil saya selamatkan, ceritanya gitu. Oke Bang Yos, tapi terakhir ini kita juga ingin mengetahui pesan-pesan Bang Yos untuk ormas-ormas organisasi masyarakat yang ada di luar sana. Singkat saja Pak Yos. Jadi aku sudah juga titipkan sama Hercules kemarin. Hercules, kamu ini adalah sekarang komandan. Ya, komandan yang mempunyai anak buah banyak. Saya dulu panglima hanya puluhan ribu, kalau sekarang kamu punya anak buah jutaan di semua daerah. Nah di dalam organisasi apapun itu, apakah militer, apa polisi, apa pemerintahan sipil, pasti ada oknum gitu yang membuat kesalahan tingkah laku yang mungkin melanggar hukum, mungkin juga memalukan gitu. Dan tugas kita sebagai komandan itu ada 3, saya ngomong gitu. 1 sebagai ayah, bapak, perlakukan semuanya sama. Yang kedua, kita ini ada guru, tempat bertanya, tempat kita nasihati. Yang ketiga yang paling berat, Hercules, apa itu? Sebagai hakim. Jadi kita harus menghukum anak buah yang salah untuk menyelamatkan organisasi lebih besar, organisasi yang kamu pimpin. Nah waktu saya nasihatin begitu ya, dia mendengarkan dengan baik, mudah-mudahan itu juga akan dilakukan dia ya. Untuk ormas-ormas apapun itu ya itu tadi harus pimpinan puncaknya ini harus
berani menghukum anak buahnya memang salah kan dari tujuan membuat ormas itu. Tetapi yang bagus juga harus dikasih reward. Reward itu kan harus kasih duit atau apa, dipuji juga nggak udah ada reward itu kan. Jadi di dalam klan siapapun harus kasih itu Hercules ya harus melakukan reward and punishment gitu. Bang Yos, terima kasih untuk perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bang Yos. Dan pemirsa dan juga Windy di studio, itulah perbincangan saya bersama dengan Pak Bang Yos yang memang tadi sudah menjelaskan begitu lengkap sekali hubungan antara Bang Yos dengan juga Hercules, kemudian bagaimana operasi tim-tim yang berlangsung. Sementara itu kembali ke studio. Terima kasih Nadila Saleh atas dialognya bersama Bang Yos. Selamat bertugas kembali.